Woman Corner. Iya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Woman Corner. Segala inspirasi bermula di sini dan kita nanti buka line telepon ya di 462-218 jika Anda ingin bergabung bersama kami di sela-sela perbincangan kita pada siang hari ini. Mungkin kita langsung saja berbincang dengan Pak Junaidi. Tadi Pak Joni sudah memberikan informasi kepada kita semua tentang seputar Bank BTN yang ternyata juga punya program UKM ya Pak. Kembali ke Pak Junaidi. Sebenarnya Pak kalau boleh tahu secara teknis mereka yang berhak bisa bergabung menjadi seorang binaan BTN itu apa aja syaratnya nih? Ya, makasih Bu Pani ya. Persyaratan yang paling dibutuhkan dalam berhubungan dengan bank, pertama sekali tentu saja, saya yakin semua skim kredit pasti karakter dulu. Oke. Kalau memang Karakter dari pemohon, pemohon ya, ya dari karakter. pelaku usahanya. Kalau memang karakternya bagus, kemudian juga dengan melihat prospek usahanya. Prospek usahanya. Dua ini sebenarnya yang sangat dominan. Artinya jangan bayangkan yang sulit-sulit dulu. Sepanjang kita punya karakter baik dan prospek usaha kita memang diyakini baik, maka saya yakin bank akan berminat sekali terhadap usaha-usaha produktif itu. Dan kita biasanya kalau BTN ini tidak hanya menunggu untuk menerima permohonan, bahkan kita punya program yang namanya yang digaungkan Pak Joni, Gerebek Pasar, Pak. Gerebek Pasar. Jadi kita akan account officer kita akan langsung ke lapangan, ke pasar-pasar, akan dikirimkan brosur dan biasanya kita akan ada wawancara. Kalau memang kita melihat ada sebuah keinginan daripada pelaku usaha ingin dukungan pembiayaan dari bank dan prospek usahanya baik, silahkan berhubungan dengan bank. Jadi hari ini BTN untuk Batam kelihatannya hampir seluruh outlet di sudut-sudut kota Batam sudah ada, sehingga akses pembiayaan ke sana bisa, akses pembiayaan dan informasi bisa didapatkan dengan lebih mudah untuk bisa mengetahui informasi ini ya Pak. Dan biasanya dari teman-teman account officer akan membantu lah ya, membantu. Karena kita tahu persis kalau pelaku usaha kecil untuk diharapkan mencoba menyajikan permohonan yang lengkap itu pasti akan sulit. Diminta untuk menyajikan laporan keuangan secara lengkap itu akan sulit. Tetapi teman-teman sudah sangat familiar dengan sektor-sektor usaha dan biasanya akan dibantu melihat bagaimana penyusunan laporan keuangan yang baik, sehingga hal-hal yang semula menjadi sulit bisa menjadi gampang. Dan seperti yang disampaikan Pak Joni tadi, kredit usaha rakyat kita ini kan visible, non bankable. Artinya sepanjang memang prospek usahanya bagus, meskipun non bankable dalam arti kolateralnya masih kurang, kemudian administrasinya belum lengkap, misalnya belum ada surat izin usaha perdagangan, kita berikan kemudahan-kemudahan. Ada hal-hal yang memang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk bisa mengakses pembiayaan ke perbankan. Dan syukur alhamdulillah perkembangan perbankan kita tren kurnya naik terus. Wow, luar biasa. Jadi kayaknya bisa nih ya bergabung di BTN ya. Jadi jangan khawatir pemirsa. Jadi kalau Anda membayangkan wah masuk bisa bergabung jadi binaan BTN kayaknya sulit lebih bangga. Ternyata kalau Anda sudah memenuhi persyaratan seperti yang dikatakan Pak Junaidi, karakter, kemudian prospek, kenapa nggak bisa diselesaikan ya Pak ya? Betul, seperti Pak Junaidi juga katakan tadi, yaitu ada agunan begitu. Nah itu apakah salah satu syarat atau prasyarat sehingga para binaan UKM itu harus memenuhi persyaratan tersebut Pak? Ya, makasih Bu Pani. Untuk kredit usaha rakyat kita masuk dalam sektor kecil ya, kecil menengah ya, kecil menengah. Untuk mikro kita tidak masuk ke sana. Untuk mikro biasanya tanpa jaminan, tetapi segmentasi kita adalah kecil dan menengah, di mana usaha-usaha ini keberadaan jaminan lebih kepada moral obligation. Artinya apa? Bagaimana kita melihat sebuah niat yang betul-betul serius dari pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Sehingga meskipun agunnya kurang dan tidak harus bentuk aktiva tetap, tanah seperti yang lazim selama ini, cukup barang bergerak seperti mobil, sepeda motor juga bisa menjadi jaminan. Tapi yang jelas itu bukan sebagai sebuah persyaratan yang begitu dominan. Bagi kita sebenarnya lebih tertarik dengan kalau memang prospek usahanya baik, usahanya itu ya dilihat. Jadi karakter dari usahanya sendiri bukan dari jaminan agunannya pemirsa. Jadi jangan salah ya. Jadi wah saya nggak punya ini nih misalnya aktiva tetap seperti Bapak katakan tadi ya, tanah
atau apa gitu ya. Jadi memang karakter dari usaha dari UKM itu sendiri. Terus kemudian sebenarnya berapa sih maksimal dan minimal jika mereka memang tertarik untuk bergabung sehingga mendapatkan kucuran dana itu, Pak? Iya, makasih Bu Fani. Kalau kita karena bergeraknya itu di sektor kecil dan menengah, maka maksimal pembiayaan kita untuk kredit usaha rakyat retail itu sampai 500 juta. Wow. Maksimal 500 juta. Tetapi untuk yang kecil itu di atas 20 juta ya. Di atas 20 juta. Dan kita juga punya kur linkage. Kur linkage yang kita bisa berikan kepada koperasi ya, untuk diberikan kepada end user, disalurkan kembali kepada usaha-usaha produktif, itu bahkan maksimal sampai 2 miliar. 2 miliar. Saya yakin kalau hal ini bisa dimanfaatkan, bisa menjadi daya ungkit perkembangan koperasi yang ada di Kota Batam. Jadi kayak perlu khawatir lagi kayaknya perusahaan-perusahaan yang lain pada pemotongan karyawan, jadi nggak khawatir lagi jadi harus pegawai. Jadi memang dibentuk masyarakat itu tidak berpikir lagi harus kerja jadi pegawai, mereka harus kepikiran harus dengan membuka usaha ini justru mereka sudah terbentuk menjadi seorang entrepreneur ya Pak ya. Wow, luar biasa. Jadi memang dengan adanya program dari BTN ini, program UKM-nya, jadi mengajarkan masyarakat Batam tidak lagi berpikir untuk menjadi seorang pegawai pemirsa, tapi bagaimana Anda berpikir untuk menjadi seorang entrepreneur. Wah, luar biasa ya. Mungkin kita berharap ada bank-bank lain juga yang sama mempunyai program ini, tapi BTN cukup luar biasa.